Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati para duta besar negara sahabat, Sekretaris Jenderal Liga Muslim Dunia Syekh Muhammad bin Abdul Karim Isa, para Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia dan Pengurus Pusat Majelis Ulama Indonesia, Ketua Komite Pelaksana, hadirin serta undangan yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga hari ini kita dapat hadir pada pembukaan konferensi internasional yang diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia dan bekerjasama dengan Rabitah Alamul Islam. Hadirin sekalian, agama ibarat dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan. Potensi konflik dan perdamaian secara bersamaan dapat ditimbulkan atas nama agama. Banyak konflik atas nama agama terjadi di belahan dunia, bahkan termasuk di negara-negara yang penduduknya mayoritas Muslim, seperti di Timur Tengah maupun di Afrika. Saya mengharapkan melalui konferensi internasional ini, nilai-nilai universal agama seperti perdamaian, peradaban mampu dihidupkan kembali dalam kehidupan umat beragama. Artinya, nilai-nilai agama yang diyakini dapat menciptakan perdamaian antar umat beragama. Setiap agama mengajarkan hidup damai berdampingan dengan umat lainnya. Dalam beragama kita diajarkan untuk mengamalkan ajaran agama dalam setiap aspek kehidupan agar terjalin hubungan yang indah dan harmonis antar sesama, alam semesta maupun dengan Tuhan, dengan Allah yang Maha Pencipta. Sebagaimana saya sampaikan di berbagai kesempatan bahwa negara Kesatuan Republik Indonesia telah memiliki konsensus nasional Al-Mitsaqul Watani yang dibangun dan disepakati oleh para pendiri bangsa, yang sebagian dari mereka adalah ulama dan tokoh-tokoh agama Islam. Indonesia merupakan bangsa yang plural, yang memiliki keragaman agama dan kepercayaan. Pendiri bangsa Indonesia merumuskan Bhinneka Tunggal Ika dengan kesadaran atas perbedaan, sekaligus demi memperkuat persatuan dan kesatuan nasional. Indonesia memegang prinsip kebebasan beragama dan menjaga prinsip toleransi. Melalui manajemen moderasi beragama, diharapkan kemajemukan dalam masyarakat mampu terus dirawat dan kelangsungan bangsa ini. Hadirin yang saya hormati, dalam membangun peradaban penting untuk dilandaskan pada kesadaran bahwa manusia adalah wakil Allah di bumi, Khalifatullah fil ardi, yang diberi tugas atau mandat untuk melola dan membangun bumi serta peradabannya. Manusia bertanggung jawab untuk memakmurkan bumi. Selain itu, peradaban yang dibangun harus pula didasarkan pada dimensi ketuhanan, Rabbaniyah,
peradaban yang dibangun teosentris, dan juga dimensi kemanusiaan, Rabbani, insania, antroposentris. dan juga Oleh karenanya dalam kesempatan yang baik ini, saya ingin mengingatkan kita sekalian untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Pertama, menempatkan diri sebagai wakil Allah, hal-hal berikut. sebagai khalifatullah yang menjalankan penugasan dari Allah Subhanahu wa taala selaku pemberi mandat. Khalifatullah yang menjalankan Yang kedua, antar manusia sebagai sesama wakil Allah selalu harus saling menguatkan satu sama lain. At-tasanud, sebagai sesama wakil Allah bukan saling bermusuhan. harus saling menguatkan satu sama At-ta'anud, lain. karena pada hakikatnya Bukan saling yang memberi mandat adalah sama, Ta'an. yaitu Karena Allah pada Subhanahu wa hakikatnya taala, yang memberi Tuhan yang mandat satu. adalah sama, Yang ketiga, antar manusia harus saling menjaga jangan sampai terjadi kegaduhan, Tuhan yang satu. karena manusia ini berada di satu bumi yang sama. Yang ketiga, antar Fi manusia harus ardin saling wahid. menjaga jangan sampai Jika terjadi kegaduhan di suatu tempat, maka akan berpengaruh Fi ardin pada wahid. manusia di tempat lain. Jika terjadi kegaduhan Setiap di suatu potensi tempat, kegaduhan atau maka akan kerusuhan berpengaruh harus dicegah pada bersama manusia di tempat lain. dengan cara apapun. Setiap potensi kegaduhan Kita atau diingatkan kerusuhan oleh Allah Subhanahu harus wa dicegah taala bersama dengan cara dalam apapun. ayatnya, wattaqu fitnatan la tusibanna alladzina zalamu minkum Dalam khassah. ayatnya, Takutlah kalian pada fitnah, musibah yang tidak hanya menimpa kepada orang yang berbuat zalim saja, pada tapi fitnah, kepada semua musibah apabila yang tidak hanya dicegah menimpa kepada kezaliman orang itu. yang berbuat zalim saja, Karena kita memang tapi berada kepada semua fi apabila tidak ardin bisa wahid, kembali. seperti yang terjadi Karena dalam kita memang kerusakan lingkungan berada seperti yang menderita fi ardin adalah wahid, seluruh dunia. seperti yang terjadi dalam Hadirin sekalian, lingkungan. saat ini dunia sudah masuk pada babak baru peradaban, Hadirin sekalian, terutama karena globalisasi yang tidak terbendung. saat ini dunia sudah masuk Para ulama pada pun babak dituntut peradaban, mampu menjawab dinamika terutama peradaban karena baru globalisasi yang tidak yang di terbendung. banyak sisi sangat Para berbeda ulama pun dengan dituntut peradaban mampu sebelumnya. menjawab dinamika peradaban Peran ilmu pengetahuan, baru sains di banyak sangat posisi, penting sangat berbeda. dalam upaya membangun peradaban, dan Peran bahkan ilmu ia pengetahuan, berfungsi sebagai sains kunci sangat penting miftahul hadara. dalam upaya membangun Dan peradaban. tidak benar anggapan bahwa ilmu pengetahuan menjadi penyebab terjadinya kerusakan dan kekacauan di muka bumi Anggapan ini. bahwa ilmu pengetahuan Sumber kerusakan dan menjadi kekacauan di penyebab muka terjadinya bumi ini kerusakan dan adalah kekacauan nafsu di bumi serakah. ini. Sumber kerusakan Manusia dan yang kekacauan menyalahgunakan di bumi adalah ilmu nafsu pengetahuan. serakah. Manusia Oleh karena itu penting yang untuk menyalahgunakan mempersiapkan sumber daya ilmu manusia pengetahuan. yang menguasai Oleh karena kunci itu, peradaban tersebut, penting untuk yaitu SDM mempersiapkan yang sumber unggul, daya manusia yang menguasai pengetahuan, ilmu yang pengetahuan dan menguasai kunci teknologi. peradaban tersebut, yaitu Dengan SDM demikian, unggul bangsa Indonesia akan yang mampu menjadi menguasai bangsa yang maju pengetahuan, ilmu pengetahuan dan tidak hanya teknologi. berfokus pada kepentingan nasional, Bangsa tapi Indonesia akan menjadi bangsa yang semakin maju, berkontribusi yang tidak besar hanya berfokus pada bagi kepentingan perdamaian nasional, dan kemajuan tapi peradaban dunia. semakin berkontribusi besar Sebagai salah satu negara yang memiliki umat Islam terbesar di dunia, Indonesia juga terus mendorong sebagai salah satu diplomasi negara yang memiliki Islam umat wasatiyah, Islam terbesar di dunia. Islam yang rahmatan lil Indonesia juga alamin terus mendorong bagi dunia diplomasi internasional. Islam wasatiyah Karena itu kita menjaga rahmatan lil alamin dari bagi dunia faham-faham internasional. al-afham Karena itu kita al-munharifah menjaga yang menyimpang dari dari al-afkar faham-faham at-tatarrufiyah mafham al-munharifah yang tatarruf menyimpang dan daripada al-fatawa atau tatarruf asyadzah, fatwa-fatwa yang tatarruf nyeleneh, dan juga yang ada pada ada al-fatawa, fatwa asyadzah, at-tasyaddudiyah fatwa-fatwa yang menyeleneh, yang keras, wa anil atau juga fatawa anil fatwa at-tasahuliyah, tatawwuriyah, dari cara berpikir yang yang seperti keras. itu, dalam rangka menjaga Islam wasatiyah. Langkah diplomasi perdamaian telah Dalam menjadi rangka nafas menjaga dan jiwa Islam bangsa
wasatiyah. yang diamanatkan dalam konstitusi Undang-Undang Dasar 1945, yakni untuk ikut serta dalam wujudkan perdamaian dunia. Indonesia turut mendorong penyelesaian konflik di beberapa negara, termasuk aktif dalam mengirimkan misi penjaga perdamaian dan misi kemanusiaan di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa. Demikian pula para ulama dan tokoh agama di dunia yang diharapkan dapat semakin mengambil bagian dalam perumusan tatanan global demi terwujudnya dunia yang lebih adil dan lebih damai. Selain itu juga diharapkan mampu menjadi sosok pencerah dan penerang dalam upaya menyelesaikan persoalan-persoalan global, terutama terkait isu-isu ketimpangan, kemiskinan, konflik, perang, dan juga kerusakan lingkungan. Dalam konteks ini saya mengajak para ulama dan tokoh agama untuk terus mendorong terwujudnya substansi etik global, global etik, yakni saling memahami, mutual understanding, saling menghormati, mutual respect, saling ketergantungan, interdependensi, dan juga kerjasama, cooperation di antara bangsa-bangsa di dunia. Pada masa yang lalu, para pendahulu kita berhasil membangun pusat-pusat peradaban di Indonesia, dari mulai Kesultanan Aceh, Kesultanan Indrapura di Sumatera Barat, Kesultanan Banten, Kesultanan Cirebon, Kesultanan Demak, sampai Kesultanan Tidore, Ternate, yang pengaruhnya sampai ke Papua. Mereka membangun pusat-pusat peradaban, Jaziratul Islah, wilayah-wilayah perbaikan di berbagai daerah. Dan itu adalah modal besar yang menjadi terjadinya umat Islam di Indonesia menjadi mayoritas sampai mencapai 80 bahkan 90% pada masa yang lalu. Ini adalah warisan mereka yang telah melakukan kerja-kerja perbaikan, harakatul islah. Oleh karena itu, tugas-tugas ini harus kita lanjutkan, tidak saja secara nasional, tapi juga secara global bersama dengan tokoh-tokoh Islam dunia untuk membangun dunia yang lebih aman, lebih damai, dan lebih baik lagi. Hadirin yang berbahagia, sebagai penutup saya ucapkan selamat melaksanakan konferensi internasional ini. Semoga membawa berlimpah berkah dan manfaat untuk banyak bangsa, negara, dan masyarakat dunia. Saya berharap konferensi internasional ini dapat melahirkan kesepakatan dan rekomendasi yang akan semakin meneguhkan posisi umat Islam dalam kancah internasional demi terwujudnya perdamaian dan tegaknya muruah kemanusiaan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan inayahnya dan meridai segala upaya yang kita lakukan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.